wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli wa yassir wa la tu'assir bi tamam khair. Wa la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa taj'al hazanan illa shi'a sahlan. Inna marasyidu marina min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina. Iftah 'alaina futuhal 'arifin alhimna ilhamul malaikatil muqarrabin warzuqna minal muslimin. Rahmatika ya arhamar rahimin, kullana wa la takun alaina anta sahib fis safar wa khalifatul iman la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la khala min dhalik wa tanza' min salihah wa zidna min fir'an mubarakati al-mu'allif wa jami'a sarahin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi fuyudatihi nafahatihi ila an qala al-fikratu fikratan, fikratu tasdiqin wa iman wa fikratu syuhudin wa 'iyan. Fal-ula li arbabil i'tibar wa thaniyatu li arbabish syuhudi wal istibsar. Pemikiran itu ada dua macam. Ada pemikiran yang lahir dari iman dan membenarkan, dan ada pikiran yang lahir karena menyaksikan dan melihat langsung. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Fal-ula li arbabil i'tibar. Jenis pemikiran yang pertama adalah bagi orang yang mengambil pelajaran dari semua alam semesta yang dia lihat. Sementara yang kedua, yang memiliki pemikiran berdasarkan melihat langsung dan menyaksikannya adalah li arbabish syuhudi wal istibsar, bagi orang-orang yang sudah musyahadah kepada Allah dan melihat langsung kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kemarin kita jelaskan panjang lebar bahwa pemikiran inilah yang menjadi cahaya hati, jadi cahaya rohani. Nah, itu caranya ada dua: melihat makhluk lalu berjumpa Allah, atau melihat Allah, meyakini Allah secara total, dari sanalah muncul segala makhluk. Gitu ya. Kalau dari makhluk ke Allah, nah itu namanya arbabul i'tibar. Orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang mempelajari zahir syariat, orang-orang yang menjadikan makhluk-makhluk ini tanda keberadaan, kemahakuasaan, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi arbabu syuhudi wal istibsar, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, mereka nggak gitu mikirnya. Mereka ingat Allah, mereka meyakini Allah, mereka betul-betul seakan-akan menyaksikan Allah secara langsung. Dari sanalah semua yang terjadi
mereka kaitkan. Ya sama, kita melihat satu pesantren semua bagus gitu ya, penataannya rapi, pendidikannya bagus, manajemennya tertata rapi. Ada orang yang menganggap melihat apanya dulu, melihat karyanya dulu. Wah, ini kalau ada pesantren sebagus itu pasti mudirul ma'hadnya pasti orang hebat, kan gitu. Melihat karyanya dulu, baru meyakini bahwa ini adalah karya orang yang sangat hebat. Tapi orang yang mengenal si mahakarya ini, orang yang membuat karya ini, dia belum dia belum melihat, dia belum menyaksikan kehebatan karyanya. Orang baru membuat pondok, tapi orang ini udah yakin duluan, ini kok pondoknya jadi nih, wah ini pasti pondoknya hebat. Pondoknya hebat pasti. Kenapa? Karena emang mudirul ma'hadnya terkenal sebagai orang hebat, seperti Habib Umar, seperti Sidi Syekh Uzair. Paham gak? Mana yang lebih hebat? Kenal karyanya baru kenal penciptanya, atau kenal si pembuat karya lalu melihat karyanya? Mana yang lebih hebat? Kenal penciptanya dulu baru melihat karya. Dua-duanya bagus, tapi salah satunya lebih bagus. Walillahil matsalul a'la. Nah, Allah juga seperti itu. Mana yang lebih bagus? Kita melihat alam semesta ini lalu kenal Allah, atau kenal Allah baru mengenal alam semesta? Ya mengenal Allah dulu lah. Kalau udah tahu Allahnya maha hebat, maha sempurna, maha segala-galanya, maka semua yang ada ini hebat semua. Paham gak ini? Hebat semua. Jadi nggak ada itu istilahnya takdir memang kejam, hidup ini tidak adil. Itu kenapa itu? Karena nggak kenal dulu penciptanya. Kita yang nggak ngerti mobil aja, ketemu penciptanya Toyota aja nggak berani komen ya. Pak ini kok berantakan gini Pak, kok susunannya gini Pak? Nggak berani, diem aja itu. Sekolah mekanik di mana? Nggak Pak, kok berantakan? Udah diem aja, ente nggak ngerti. Paham nggak? Nah, ini yang lebih hebat tuh kenal penciptanya dulu, baru tahu karyanya. Karena kalau tahu penciptanya nggak mungkin suuzon, nggak mungkin salah sangka, nggak mungkin nggak yakin, nggak mungkin mengingkari, nggak mungkin mengkufuri, nggak mungkin menyalahkan, nggak mungkin mengeluhkan. Paham? Sama tuh tadi kita main ke pusatnya Toyota, ketemu pemiliknya, nggak berani komen, coba dia pasti lebih tahu itu. Terus siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, nanti kalau sudah yakin dengan penciptanya, maka apa saja yang dibuat pasti jadi bagus semua. Tadi malam saya baca tentang fadilah-fadilah sedekah, itu bagus tulisannya. Saya simpan linknya. Jadi di tulisan itu kata sebagian ulama bahwa Allah itu bukan nggak mampu bikin semua orang tuh kaya. Orang kan maunya kaya semua. Allah bukan nggak mampu. Allah bukan kehabisan kekayaan kalau bikin semuanya kaya. Ya.
Tapi Allah Subhanahu wa taala yang pertama ingin menstabilkan kehidupan ini. Kebayang nggak kalau semua orang kaya? Nggak ada yang Gojek itu, nggak ada yang Gojek, nggak ada yang mau nyapu jalanan, nggak ada yang mau bikin gorengan, nggak ada yang mau jualan nasi kuning. Oh, nggak bisa. Satu itu. Kemudian yang kedua, jadi Allah itu bukan nggak sanggup, sanggup aja. Yang kedua itu adalah untuk menguji orang-orang kaya. Apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik ataupun tidak. Gitu. Kalau dia ngejalanin tugasnya dengan baik, berarti Allah nggak baik. Baik nggak sama orang kaya? Baik banget itu. Paham kan? Allah baik banget sama orang kaya. Duitnya dikasih, mereka ngasih lagi duitnya ke rakyat miskin, mereka dipuji-puji. Wah, dermawannya, baiknya gitu. Dan orang miskin nggak akan bilang Tuhan tuh nggak adil. Jadi aman kan aslinya. Tapi kalau semuanya langsung dijadiin kaya, malah berantakan hidup itu. Coba. Nah, maka kita tuh mesti kenal sama pencipta kita. Kita mesti kenal sutradara terbaik dalam kehidupan ini, dalam alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada itu ruang suudzon. Nah, jadi semua kesalahan yang dianggap salah ini bukan salah Tuhan. Salah wakil-wakilnya. Padahal kalau wakil-wakilnya diantaranya itu orang-orang kaya itu benar, Allah nggak ikut disalahin dan mereka ikut dipuji. Padahal itu harta Allah juga. Tapi karena mereka mau mendistribusikannya secara baik, akhirnya kehidupan terjadi dan berjalan secara stabil. Orang-orang miskin tidak merasa kesulitan, Tuhan tidak disalahkan, orang kayanya dianggap orang dermawan, dianggap pahlawan, di akhirat kelak dapat pahala yang berlipat ganda, di dunia hidupnya penuh berkah, penuh kemuliaan. Ada yang salah? Dan itu terjadi ya di zaman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, nggak ada orang miskin. Nah, itulah yang Allah mau. Nah, Allah mau. Dan yang ketiga, memang dunia ini kan ujian. Dunia ini apa? Ujian. Nah, kalau ujian gampang semua, bisa ngerjain semua, bukan ujian namanya. Namanya kurang kerjaan. Namanya apa? Gitu ya, ini penting ini. Jadi sebelum kita mengenal segala ciptaan Allah, maka kita mesti mengenal Allah. Sehingga Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan semuanya secara sia-sia. Maksudnya Engkau. Sehingga kalau sakit, ya lihat aja makhluk di sekeliling kita. Apa yang Allah suruh ambil. Paham ya? Jangan ngelihat judul obat. Mereknya kagak ngerti lah kita. Ada Strepsilin, ada Panadol, ada Dodol, Mixagrip, apa artinya? Nah, orang tuh kalau nggak yakin sama Allah nanti jadi aneh-aneh hidup. Percaya kepada yang tidak seharusnya dipercaya, tidak mengambil penting dan tidak percaya apa yang disebutkan oleh pencipta. Allah menyebut wa'ina bahwa qotba, Allah menyebut anggur, tin, zaitun, watin, buah zaitun. Allah menyebut apa? An-nakhal, Allah menyebut al-asal, Allah menyebut banyak hal. Allah menyebut labanan khalisa, menyebut susu. Nah, pernah perhatiin dalam hadis Nabi ya taharra at-tubba, ya. Nabi nyari-nyari labu.
ketika makan senapan bareng sahabat. Nabi makan kurma, Nabi minum zam-zam. Kadang-kadang kita nggak perhatian, kenapa? Nah, kita lupa sama Allah. Akhirnya gampang sekali kita dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh Barat, pengaruh-pengaruh Yahud dan Nasara, pengaruh ahli-ahli batil. Dan nggak tahu emang manusia itu begitu ya. Lebih bangga sama yang tidak dikenal daripada yang dikenal, benar nggak? Benar nggak? Yang kata Mas Fikri, apa Fikri? Kalau disebut pengendali hama itu biasanya nggak laku. Tapi kalau disebut ya insektisida, fungisida, itu kayaknya gimana? Unik orang kita, malah nggak tahu insektisida apa, fungisida apa. Silin, Bonaparte, apa tahu, apa. Dan ilmunya sebenarnya dari iblis juga ya. Jadi lihat aja semua kebatilan itu pasti dibungkus dengan kemasan, dibungkus dengan bahasa-bahasa yang menarik. Dan nggak tahu manusia itu memang begitu gitu. Orang batil itu kan belajar dari bagaimana cara iblis menjerumuskan Nabi Adam. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malaikaini aw takuna minal khalidin. Adam tahu nggak? Tuhanmu itu tidak melarang kamu mendekati pohon itu kecuali agar kamu nggak berevolusi jadi malaikat. Dan kamu tidak apa, dan agar kamu tidak bisa hidup kekal. Itu saya belajar ada Quran sama Mas Randy ya, sama Reza Randy. Itu cara orang marketing itu dua, ngambil ayat ini apa, arahkan dia ke impiannya. Yang kedua kali, ganggu dia dengan rasa takutnya. Itu manusia ya. Itu aja tuh rumus marketing. Coba kalau lagi ada promo-promo itu untuk apa? Mengarahkan manusia pada impiannya. Dari harga mahal pengen harga murah. Habis itu diganggu rasa takutnya apa? Promo ini hanya sampai jam 12 siang ini ya. Itu marketingnya iblis. Ya, dan Quran itu kan bicara semua. Itu ilmu marketing. Manusia pasti ketipu. Pas sudah diklik, ngapain ya? Nggak perlu juga padahal beli itu. Ternyata pas sudah diklik, ternyata promonya ada sebulan. Promonya ada sebulan. Kalau hari itu dia harus beli nasi, dia harus beli keperluan dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi orang-orang batil itu nggak mau jujur nih, nggak mau apa? Dia gunakan trik-trik marketingnya. Kalau ini lebih cepat sembuh, kalau ini dan lain sebagainya. Kalau nggak pakai ini nggak akan sembuh, kan sama kan? Ini kalau nggak di ini nanti, wah bayinya bisa ini. Udah pokoknya nggak ada jalan lain. Ini harus di black, ya, macam-macam. Ya gitu aja manusia tuh. Pengen nggak ngerasain sakit sama sekali. Dan ini kalau sampai nggak ditindak begini nih, wah ini bisa bahaya dua-duanya. Udah. Maka kalau orang tuh nggak kuat sama Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang ngeluarin bayi itu dari perut ibunya. Bukan dokter. Bukan ini, bukan itu. Itu tadi, makanya keyakinan kepada Allah yang kuat itu yang membuat orang-orang yang nggak kenal Allah itu bingung ngadepin orang iman itu. Tapi kalau orang iman tuh iman udah kecabut tuh selesai. Ragu ini, ragu itu. Paham ya?
ucapan iblis juga, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan padamu Adam pohon keabadian, pohon abadi. Allah nyebut gitu nggak? Siapa yang nyebut pohon khuldi? Iblis. Allah wala taqraba hadhihi syajarah. Sama semua polanya. Wa mulkil la yabla, mau nggak jadi raja yang nggak akan pernah usang, nggak akan pernah tua? Ya, yang bilang begitu. Aman. Kalau nggak pakai kimia nggak bakal bisa tumbuh. Umpama begitu. Siapa yang ngomong begitu? Kalau pakai kimia nanti hasil bukti mah nggak ada. Tapi itu dibuat takut sama dibangun impian. Kalau agama tuh nggak pernah begitu, dia ngomong apa adanya aja agama. Kadang-kadang itu kayak kelihatan nggak menarik agama, kejujuran tuh kayak nggak menarik, tapi bisa dibuktikan. Agama tuh selalu begitu, paham ya? Jadi kalau kita tuh nggak yakin sama Allah udah habis udah. Ya, kalau kita tuh nggak yakin sama Allah, nah itu sama. LGBT lambangnya apa? Pelangi. Wah, apa hubungannya coba? Hah? LGBT apa pelangi? Jadi sama pelangi macam-macam lah, dibangun narasi lah. Itu tadi diantaranya lambangnya yang bagus lah gini. Padahal kan bukan pelangi, bener nggak? Kan ngeliat orang berkumis mau berkumis jalan bareng kan gimana ngeliat? Ya begitu sudah, paham ya? Jadi kalau kita nggak yakin sama Allah, maka turunannya nanti kita akan dibelokkan sama iblis dan pasukannya. Kenapa? Karena memang banyak hal yang tidak kita pahami tentang segala yang Allah ciptakan dan segala yang Allah takdirkan untuk kita. Tapi kalau kita yakin sama pencipta dulu, maka kita akan meyakini semua turunannya. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Ditolongin sama ini, tolongin sama itu, ujungnya mau ditolongin sama malaikat. Kata Nabi Ibrahim, enggak. Kalau kamu enggak, kalau Allah iya. Masa ini nyuruh Allah yang nolongin kamu? Enggak, masa nolongin Allah? Coba. Nah, kalau orang nggak yakin sama Allah, ya Allah ini gimana? Engkau yang merintahin saya mau dibakar gini, tolong dong, gimana sih? Dia tidak bicara turunannya, dia bicara sumber. Ahsanul khaliqin, Rabbul alamin, arhamur rahimin, ahkamul hakim. La yukhti' walau marra. Nggak mungkin salah. Aja. Itulah yang disebut maqam iyan. Kayak Allah tuh udah ada di depannya, nggak mungkin. Ya kayak kita lah. Udah didampingi Hotman Paris gitu, sumpah kita punya kasus dampingi Hotman Paris. Itu tenangnya kayak apa tuh orang yang didampingi Hotman? Pengacara number one di negara kita. Dia diam aja, Pak ngomong dong. Diam aja, ini nggak percaya. Diam aja, santai dulu, biarin aja. Kan gitu kurang lebih itu. Kenapa? Karena yakin dulu mau Hotman Paris ya turunannya ntar dulu. Gitu. Kita tuh sama Allah tuh nggak gitu. Kalau gitu ya udah aman semua hidup itu. Aman semua hidup. Itulah Rasulullah SAW di Gua Thur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaitu makamnya makam apa kemarin Sayyidina Abu Bakar? Makam yakin. Nah, tapi Nabi makamnya makam iya. Salam, jadi udah kayak ngeliat gitu. Itu tadi kayak udah dibarengin Hotman Paris, dibayangin kayak kita lah.
Atau kayak Pak Prabowo lah, udah didampingi apa? Pas pampres ya. Udah kayak begitu yakinnya gitu. Ya apalagi Nabi lebih dari itu. Itu hanya berbagai permisalan. Ya sama lah kayak orang megang duit 1 M gitu. Di tangan ini. Kan mau beli gorengan tenang aja. Benar kan? Orang punya alatnya. Alah cuma 10.000. Allah kan lebih kuat dari itu, lebih hebat dari itu. Jadi tenang aja. Zain Abu Bakar bukan nggak yakin, tapi belum iyan gitu, belum kayak melihat Allah tuh hadir nyata mendampingi gitu. Nabi itu udah kerasa, udah betul-betul yakin didampingi di hadapannya gitu. Sehingga kata Zain Abu Bakar, ya Rasulullah, ini kalau mereka ngelihat aja ke arah kaki, ketangkep kita dengan penuh kehangatan. Ma'adhannukum bitsnaini Allah salitsuma, itu kan maqam iyan. Ya Abu Bakar, apa pendapatmu kalau ada 2 orang backingnya Allah? Yang ibarat kita nih, backing kita nih Brimob, backing kita nih Baret Merah, backing kita nih Pas Pampres, backing kita kalau lebih kayak gitu. Ada 2 orang backingnya Allah, gimana? La tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir, jangan sedih, Allah kan lagi sama kita. Nah, itu Nabi itu kayak ngeliat. Jadi kalau yakinnya sama Sang Maha Karya, Sang Maha Pembuat karya, maka semua karyanya pasti baik. Kejepit di mana kayak ya, mau dalam kondisi berbahaya apa kayak pasti baik. Sutradaranya yang terbaik. Dan Nabi itu memang tokoh antagonis sama protagonis. Nabi jagoannya kok masa kalah. Itu Nabi Ismail juga begitu kan, alaihi salam. Disembelih tenang aja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dua-duanya udah pasrah. Nabi Ismail sudah dibaringkan begini, matallahu lil jabin, jabin apa nih, pelipis. Udah siap Ismail. Wanadainahu ayya, aku panggil Ibrahim. Bukan itu yang aku mau. Aku hanya ingin kamu membenarkan mimpi atau tidak. Paham ya? Nah ini, makanya saya sering bilang bahwa puncak ketenangan itu kalau orang itu betul-betul yakin sama Tuhan. Dan ini obat segalanya. Makanya ya nggak apa-apa lah, itu ikhtiarnya teman-teman psikolog, ikhtiarnya teman-teman hipnoterapis. Ya itu kan berusaha menggali, dan itu juga ada dalilnya. Nabi mengcoaching orang. Nabi apa? Mengcoaching orang. Coaching siapa tuh? Mengcoaching orang yang sukanya berzina. Para sahabat mau dibentak-bentak sama Nabi SAW. Panggil ya, ngobrol. Mau apa? Mau berzina. Wahai Rasulullah SAW. Nabi, atuhibbuhu fi ummik, atuhibbuhu fi ukhtik, atuhibbuhu fi zawjatik, atuhibbuhu fi bintik, dan lain sebagainya. Coaching itu isinya adalah mendengarkan dengan penuh seksama dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Baru habis itu dipegang dadanya, didoain. Ya, karena tetap yang nyembuhin itu Allah. Itu sekarang dipakai sama orang barat untuk coaching itu. Metode yang lebih maksimal dibanding advice, dibanding apa lagi? Apa itu sekarang bahasanya?
mentoring. Ya, mentoring juga bisa dibanding advice, nasihat, mentoring, pembimbingan, penggemblengan. Dan apalagi kalau yang itu yang di rumah sakit tuh ada hipnoterapi kan. Sekolah juga ada. BP apa BP, bro? Pembimbingan, konseling. Konseling. Yang terbaik itu coaching di atas semua itu. Dan itu Nabi SAW lakukan. Tapi sehebat-hebatnya coaching, ya tetap aja ujungnya Allah. Nah, itulah Islam bedanya. Itulah Islam bedanya. Ujungnya didoain biar sembuh. Ya kan tadi pikirannya udah dirapiin, tinggal bawah sadarnya minta Allah turun tangan agar diberesin. Ya, maka seluruh hipnoterapi, coaching, lagi tadi konseling, advising, mentoring, semuanya itu kalau ujungnya nggak diselipin Allah, nanti biasanya tuh nggak kokoh. Apa? Tapi nggak ngejalanin ini semua, tapi mulainya dari Allah tuh tadi semuanya beres. Paham nggak? Jadi kalau mau jalan pintas apa-apa tuh memang harusnya ke Allah dulu, baru ke yang lain. Jadi kalau lewati makhluk, nanti ada seseknya dada kita. Paham nggak? Nanti tidak semua orang yang di hipnoterapi sembuh. Tapi kalau orang tuh udah meyakini semuanya yang menghadirkan Allah, tidak ada yang salah pada semua keputusan Allah. Allah tahu ini yang terbaik buat saya. Nggak ada lagi yang disesali, nggak ada lagi yang dikeluhkan. Amin. Tapi kalau enggak, nanti ada aja tuh nyangkutnya. Enggak, tapi dia itu kejam banget kok, saya bisa-bisanya ketemu orang sekejam dia. Saya akan memaafkan kalau dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Saya nggak bisa. Dan seterusnya. Kenapa itu? Tadi itu ngelihatnya permukaan, ngelihatnya di tataran makhluk, akhirnya lupa sama Tuhan. Ya kalau ingat Tuhan, ingat yang maha sempurna itu, udah semuanya di sini sempurna gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Tapi kalau ngelihat sini, nah isinya salah. Ujungnya berani nyalain Tuhan, ujungnya nggak percaya Tuhan, ujungnya bilang Tuhan kejam dan lain sebagainya. Maka bersyukur kepada Allah SWT, kita dikenalkan agama, kita dikenalkan iman, kita dikenalkan Islam. Hari ini Barat nentuin kelamin aja perlu 17-19 tahun. Saya kemarin belajar tentang feminisme. Kenapa disebut gender, tidak disebut alat kelamin? Sekarang disebutnya gender, bukan alat kelamin. Pokoknya gender itu nggak harus alat kelamin gitu. Gender itu sudut pandang orang gitu, melihat apa? Jenis diri. Jadi bisa laki, bisa setengah laki perempuan, bisa perempuan. Nah, kan kalau alat kelamin dua aja. Gitu. Jadi sampai nentuin dia laki atau perempuan perlu 17-19 tahun. Ini laki atau perempuan? Lalu ambil keputusan gitu. Kalau dia merasa perempuan, kemudian ada belalainya, ini ada belalainya dia singkirkan gitu. Coba. Ya, orang itu kalau lewat makhluk dulu panjang. Dan belum tentu sampai ke Tuhan, dan belum tentu sampai kepada kebahagiaan. Tapi kalau startnya adalah Allah dulu gitu, baru turun kok, semuanya akan cakep, semuanya akan cakep. Ya, itulah para nabi. Siapa yang alaihi wassalatu wassalam? Siapa yang hidupnya paling berat? Para nabi. Ya, tapi paling cakep itu, paling kokoh, paling damai, paling tenang, paling nyaman. Allah sebut sebagai syiratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang jalannya orang-orang yang Allah kasih nikmat dalam hidupnya. Siapa itu? An-nabiyyin dulu. Minan nabiyyin was siddiqin. Siddiqin berarti kan sahabat. Siddiqin Sayyidina Abu Bakar. Siddiqin itu ya generasi sahabat. Apa hidupnya anteng-anteng itu? Apa hidupnya nyaman itu? Apa hidupnya penuh kenikmatan? Enggak. Wasyuhada tuh. Apa? Orang-orang mati syahid, orang dibunuh kalau jalan Allah.
Bahkan Sayyidina siapa itu? Anas bin Nadhr yang wafat di Uhud. Kalau lebih ada 70 tebasan pedang. Kenalinya hanya saudari perempuannya saja. Ya, Sayyidina Khobab bin Al-Arad ketika zaman Sayyidina Abu Umar radhiyallahu anhu disuruh buka punggungnya. Karena Sayyidina Umar langsung nangis. Sayyidina Umar, aku tidak pernah melihat punggung yang lebih parah dari punggungnya Khobab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala. Wasalihin, hidupnya orang-orang saleh, hidupnya para aulia. Ya, kadang di penjara mereka, kadang difitnah, kadang. Tapi kenapa itu Allah sebut sebagai an'amta? Kenapa? Karena yang ngasih nikmat sesungguhnya itu ya Tuhan. An'amta itu jalannya orang-orang yang engkau kasih nikmat. Yang kenikmatan hakiki itu minhu, jadi ya, kebahagiaan hakiki, kedamaian hakiki, ketenangan hakiki, kesuksesan minhu ya. Jadi orang-orang yang engkau kasih nikmat. Jadi yang kasih nikmat sesungguhnya itu Allah. Maka orang yang nggak kenal Allah ya serempet, pasti hidupnya menderita, pasti hidupnya. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, wah masalah demi masalah. Nabi Nuh. Nah, kita juga belajar, dengan belajar hikam ini bagaimana kita yakini dulu Allahnya. Allah ini hadir betul di dalam hidup kita, maka insya Allah nanti segala proses, segala kejadian yang kita alami semuanya akan menjadi indah. Dan kita akan sangat kokoh. Kenapa? Allahumma ana, karena Allah bersama kita. Nah, itulah sama hujan hodak sip diomelin kayak mau digambar ya enggak yakin. Kenapa? Ya, karena emang tahu kalau dia megang klub juara sumpah begitu, udah apa aja dilakukan gitu. Kita yakin sama para expert dengan sebegitunya, dan itu membuat kita tenang, benar nggak? Nah, itu kemarin seperti kemarin saya bilang, kita yakin sama pilot itu bikin kita tenang, walaupun nanti di atas ada tremblingnya, di atas ada turbulensinya, kadang-kadang ada pengumuman yang nggak enaknya, kadang-kadang ada cuaca yang tidak baiknya, paham ya? Kadang-kadang pas apa tuh? Pas take off-nya kayaknya terlalu begini banget, atau ketika landingnya kurang halus, tapi kita anggap itu normal, biasa aja. Kenapa? Yang megang orang ahli kok, nggak mungkin dia salah, ada gitu. Nah, itu expert tuh yang mungkin salah. Nah, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mungkin salah. Maka kalau kita yakin ini, nah, itulah pikiran yang membuat hati kita jernih, hati kita tenang, hati kita bening, hati kita cerah. Nah, ini yang kita harapkan, ya. Jadi al-fikratu fikratan, fikratu tasdiqin wa imanin, yakin dan percaya. Yakin sih, tapi belum melihat depan-depan gitu, belum benar-benar apa ya, belum benar-benar menyaksikan, kan beda ya. Ada nggak keraguannya orang nggak pernah ke Ka'bah? Nah, pasti kan tetap ada ragunya. Ka'bah ada nggak? Ada. Dari mana? Ya, orang-orang pada berangkat ke sana. Di TV juga ada. Ente pernah ke sana belum? Itu tuh bohongan, tau nggak? Itu tuh AI ini, wah yang bener. Satu orang dia nggak ragu. Kalau sejuta orang yang ngomong itu AI, itu bohongan. Bisa ragu nggak? Tapi orang yang udah melihat langsung, wah, apaan AI yang itu beneran ada. Itu namanya apa? Syuhudin wasibsar. Betul-betul nyaksi itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala betul agar kita ini menjadi ahlul musyahadah, ahlul basirah, betul-betul yakin Allah ini terus ada bareng kita, ngedampingin kita, sehingga membuat kita pengennya cuma mau gembirain dia, full taat kepadanya, alergi dan anti jijik dengan kemaksiatan. Limana? Ya annallaha ma'ana, dan dalam segala
perjalanan hidup yang kita alami, pahit manisnya, susah mudahnya, kita rasakan bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah SWT. Mengapa? Karena yang menghadirkan adalah Dia sebagai Arhamur Rahimin, Ahkamul Hakimin, Rabbul Alamin, Ajwadul Ajwadin, Al-Ahadus Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, satu-satunya zat yang mengatur segala-galanya, yang segala-galanya perlu kepadanya dan yang lain tidak perlu kepadanya. Hada wabillahi taufik, semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT terus bimbing kita sampai di makam-makam tertinggi, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat sukses, damai, tenang, nyaman dunia sampai akhirat. Kehidupan yang Allah berikan nikmat di dalamnya, bukan yang Allah murkai, dan juga bukan orang yang tersesat yang tidak berjumpa dan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada wallahu a'lam wa ilmu lana lam a'lam sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang barat itu kan suka bingung orang Islam. Makanya hari ini banyak orang barat masuk Islam. Kenapa? Mereka ngelihat Gaza, mereka ngelihat tetangganya, hidupnya nggak mewah-mewah amat, hidupnya nggak lengkap-lengkap amat, tapi kok kayak tenang, nyaman, teratur. Dimana? Karena Allah hadir di umat Islam, maka sangat merugi orang-orang Islam yang sudah Allah kenalkan dengan keagungannya, lalu tidak merasakan kehadiran Allah dan kehadiran Islam sebagai pemberi kedamaian yang sejati. Subhanaka wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.